Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong, hoax, atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi Saya senang sekali aku bisa menyapa teman-teman semua di Zoom meeting kali ini untuk berkumpul membahas tentang bijak bersosial media untuk memperkuat integrasi mahasiswa. Nah, di zaman sekarang, media sosial ini rasanya udah jadi bagian penting ya di kehidupan kita, dan pastinya kita semua juga sebagai mahasiswa membutuhkan banget yang namanya penggunaan media sosial di kehidupan kita. Nggak luput dari sekedar menyapa teman-teman sekalian aja, kita butuh untuk menggunakan media sosial. Tapi kadang teman-teman juga pastinya pernah dong merasa ketika membaca suatu informasi yang beredar di internet, terus teman-teman merasa kebingungan dan atau merasa was-was ketika membaca karena teman-teman jadinya bertanya-tanya apakah informasi yang tersebar di dunia em, di sosial media ini benar atau sekedar hoax. Maka dari itu, izinkan aku, Nadia Silva, atau kerap dipanggil Nada, menemani teman-teman untuk memandu berjalannya sosialisasi ini, dan kita akan belajar bersama-sama tentang cara untuk bijak bersosial media. Langsung aja kita mulai dan masuk ke materi pertama, di mana teman-teman aku akan menyampaikan materi yang sangat fundamental, yaitu tentang cara bijak bersosial media dan kenapa kita harus aware terhadap bahaya berita hoax. Dan untuk pembahasan ini aku mempersilahkan Naomi dan juga Giska untuk menyampaikan materinya. Silakan. Kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait statistik pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Jadi, sekitar 89,7% mahasiswa Indonesia ini aktif menggunakan media sosial dengan mayoritas umur 18 sampai 25 tahun. Ini termasuk ke dalam Gen Z. Jadi, sekitar 34,49% dari total pengguna internet nasional. Jadi Gen Z ini termasuk dari 34,49% total pengguna sosial media di nasional. Lalu mahasiswa di sini merupakan kelompok yang paling aktif dan rentan juga terhadap dampak penggunaan insentif seperti kecanduan internet. Lalu selanjutnya adalah pola penggunaan. Jadi sekitar 95% mahasiswa itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan untuk belajar secara mandiri. Lalu sekitar 64,6% mereka menggunakan media sosial ini untuk berkomunikasi dan sekitar 62,1% para pengguna para remaja ini menggunakannya untuk sebagai penghilang kejenuhan saja. Nah, mayoritas sekitar 58% para pengguna media sosial ini menghabiskan lebih dari 22 jam per harinya untuk bermain media sosial. Lalu ada dengan persentase sekitar 97,2%, mereka ini menggunakan habit 2 jam per hari ini melakukannya selama 2 tahun. Indonesia sendiri memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial secara aktif. Ini termasuk dari 50,2% populasi manusia yang ada di Indonesia. Dan sekitar 212 juta pengguna media sosial aktif. Pada awal tahun 2025 ini ada sekitar 212 juta pengguna internet yang aktif. Ini didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 18 sampai 25 tahun, terutama mahasiswa dan remaja. Tingkat penggunaan yang tinggi ini menekankan pentingnya literasi digital untuk menghindari hoaks yang terjadi di sosial media. Lalu selanjutnya kita akan mengenal apa sih berita hoaks itu. Jadi media sosial ini kan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa dan juga remaja.
akses melalui media sosial yang mudah, lalu penyebaran informasi yang dapat disampaikan secara instan dan cepat. Tetapi penggunaan media sosial ini juga menjadi sarana penyebaran hoaks dan berita palsu yang sangat besar. Biasanya penyebarannya ini bisa dilakukan secara sengaja untuk dijadikan sebagai bentuk penyesatan. Lalu, selain untuk penyesatan, juga biasanya dilakukan untuk memecah belah masyarakat dan bisa merusak reputasi individu maupun kelompok. Hoaks ini juga tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga melanggar hukum seperti Undang-Undang ITE di Indonesia yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa perlu meningkatkan kesadaran dan ketahanan digital dengan mengasah literasi digital agar mampu menyaring informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini yaitu ada ciri-ciri berita hoax. Nah, yang pertama ini mengandung unsur provokatif, emosional, atau sensasional yang bertujuan memancing respon cepat tanpa harus meng-cross-check dulu kebenarannya. Lalu yang kedua adalah sumber informasinya ini tidak jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau tanpa tautan ke sumber yang resmi. Jadi, tidak ada sumber resmi yang tertera di sini. Jadi, informasinya ini masih simpang siur. Lalu yang ketiga adalah judul yang bombastis atau berlebihan. Nah, biasanya di sini disertai gambar-gambar editan dan data yang sudah usang atau tidak relevan dengan fakta terkini. Apalagi sekarang ini sudah terjadi maraknya penyalahgunaan AI yang biasanya digunakan untuk penyebaran berita hoaks. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa penulisan yang buruk. Biasanya banyak kesalahan ejaan seperti memaut unsur sara, yaitu suku, ras, agama, dan golongan, atau bentuk ujaran kebencian. Lalu yang selanjutnya adalah mahasiswa harus mampu mengenali ciri-ciri ini sebagai sebagai dari kesiapan bermedia sosial secara bijak. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa harus lebih pintar dalam memperhatikan dan mengcrosscheck ulang berita yang kita dapatkan. Jadi kita harus lebih bisa bijak memilih berita, kita harus lebih mengcrosscheck ulang, tidak menelan semua berita yang ada itu mentah-mentah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naomi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi dan di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Jadi, dampak dari penyebaran hoaks yang pertama adalah meningkatkan kasus cyberbullying dan penipuan yang merugikan korban secara pribadi dan psikologis. Yang kedua, memicu konflik sosial dan perpecahan kelompok, merusak keharmonisan kampus dan juga masyarakat luas. Yang ketiga, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media dan institusi resmi. Yang keempat, menimbulkan risiko hukum serius dengan potensi pidana penjara sampai 6 tahun atau denda hingga 1 miliar sesuai UU ITE. Lalu yang terakhir, kurangnya literasi terhadap hoax melemahkan ketahanan pribadi mahasiswa terhadap informasi negatif sehingga sangat penting edukasi literasi digital. Lalu ada pun tips dari kami untuk bermedia sosial. Yang pertama, selalu verifikasi informasi sebelum dibagikan dengan mencocokkan pada situs resmi pemerintah, media terpercaya, dan juga platform mengecek fakta. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kuat dan juga jaga privasi akun. Dan menghindari untuk membagikan informasi pribadi ataupun konten yang provokatif. Yang ketiga, berpikir kritis sebelum posting. Dan juga bisa ditanyakan apakah informasi tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan dengan sopan. Lalu yang keempat, menghindari penyebaran hoax seperti konten dan juga konten sara, pornografi, dan ujaran kebencian. Lalu yang kelima, untuk melaporkan konten hoax ke platform media sosial dan otoritas terkait untuk ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir, untuk membangun komunikasi yang etis dan menghormati perbedaan dalam interaksi digital. Sekian materi dari saya dan Giska. Bisa dilanjutkan oleh MC. Baik, terima kasih untuk Naomi dan juga Giska. Materinya sangat
jelas banget dan juga membuka wawasan dan memberikan kita gambaran penting tentang bagaimana cara kita supaya berhati-hati di sosial media. Dan selanjutnya kita akan melangkah lebih dalam dan kita akan mengenal bagaimana teknik untuk pengecekan fakta dari informasi-informasi yang sudah kita dapatkan di internet melalui fact check yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Yotam dan juga Widya. Waktunya aku persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Widianti. Di sini saya akan membahas tentang fact-checking with tools, yaitu bagaimana kita memeriksa kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Jadi untuk membahas tentang fact-checking, harapannya setelah ini kita semua bisa lebih bijak dan hati-hati ketika menerima atau membagikan informasi. Next. Apa itu fact-checking? Yang sebelumnya. Nah, fact-checking adalah proses memeriksa kebenaran informasi dengan cara menelusuri sumber, data pendukung, dan bukti digital untuk memastikan apakah suatu berita itu fakta, misinformasi, atau hoax. Nah, ini penting karena sekarang informasi yang menyebar begitu cepat sehingga kita perlu lebih teliti sebelum mempercayai sesuatu. Selanjutnya, apa itu fact-checking? Yaitu fact-checking itu adalah proses memeriksa kebenaran informasi. Selanjutnya, udah ini. Kenapa fact-checking itu penting? Karena arus informasi itu sangat cepat dan hoax mudah menyebar. Yang kedua, banyak konten tidak punya sumber jelas. Dan berikutnya, penggunaan sering membagikan informasi tanpa verifikasi, lalu mencegah konflik dan polarisasi di media sosial dan membantu mahasiswa menjadi pengguna digital yang kritis dan bertanggung jawab. Next. Kenapa banyak hoax di media sosial? Itu dikarenakan hoax mudah tersebar karena banyak orang yang langsung membagikan informasi tanpa membaca dengan detail. Selain itu, algoritma media sosial sering memunculkan konten yang memancing emosi. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa ikut terseret oleh informasi yang ternyata itu tidak benar. Jadi, kenapa banyak hoax di media sosial? Itu karena informasi itu sangat mudah menyebar dan kurangnya literasi digital, judul clickbait yang menyesatkan dan algoritma media sosial, dan konten emosional lebih mudah viral. Next. Selanjutnya, ciri-ciri hoax. Beberapa ciri-ciri hoax biasanya gampang dikenali seperti judul yang terlalu provokatif atau sensasional yang biasanya menggunakan kata-kata yang memancing emosi seperti heboh, menggemparkan, dan terbongkar. Dan yang kedua, tidak mencantumkan sumber jelas. Berita tidak menyebutkan media resmi, narasumber sah, atau data pendukung. Yang ketiga, gambar atau video editan. Konten visual yang sering direkayasa atau diambil dari kejadian yang berbeda, lalu diberi narasi palsu. Yang terakhir, informasi tidak konsisten. Isi berita bertentangan dengan fakta lain atau bertolak belakang dengan informasi resmi. Next.
Next lagi. Dan selanjutnya, tool fact checking yang mudah digunakan itu biasanya menggunakan Google Reverse Image Search untuk mengecek keaslian gambar dan mencari asal-usul foto di internet. Dan yang kedua, TinA, mesin pencarian gambar untuk melihat apakah foto pernah dipakai di konteks lain. Yang ketiga yaitu Turn-Based Hoax, database pengecekan hoax sering dipakai di Indonesia. Yang keempat yaitu cekfakta.com, kolaborasi media Indonesia untuk memverifikasi berita viral dan isu sensitif. Yang kelima, Snopes, situs pengecekan fakta global untuk rumor, berita viral, dan klaim palsu. Dan yang terakhir, Hoax Booster Tools atau Kominfo, layanan resmi pemerintah untuk memeriksa isu yang sedang ramai. Next. Cara menggunakan tools step by step. Yang pertama, Google Reverse Image Search, yaitu buka image Google.com, klik ikon kamera atau upload image, lalu memasukkan gambar yang ingin dicek, dan Google akan menampilkan asal gambar, situs yang pernah memakai gambar tersebut, dan yang terakhir, apakah foto pernah digunakan untuk konteks yang lain yang sudah pernah digunakan. Dan yang kedua, aplikasi TinA. Buka tina.com, upload gambar atau tempel link, lalu lihat hasil pencarian, versi gambar terdahulu, editan, dan konteks lain. Next. Dan untuk cara menggunakan tools yang lainnya, kalian bisa membaca PPT dari ini. Next. Nah, berikutnya contoh kasus fact checking, yaitu sebuah foto viral di media sosial memperlihatkan pesawat tempur jatuh dan diklaim terjadi di Tanjung Balai. Nah, informasi ini itu adalah hoax, dan masyarakat sempat percaya bahwa itu adalah berita benar. Nah, cara untuk memastikan bahwa berita itu benar atau tidak, kita menggunakan fact checking. Next. Baik, yang selanjutnya adalah mini games. Untuk mengasah nih seberapa kalian tahu sih tentang materi yang telah kita sampaikan. Media sosial ini kan kayak pedang bermata dua, di satu sisi ia menyatukan, tapi di sisi lain juga ada hoax yang menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan yang dapat mempecah belah kita. Oleh karena itu kita harus membekali diri. Dan untuk game kali ini ada bekal penting nih yaitu 4 kata: stop, think, check, and share. Di mana stop? Ketika kita mendapatkan berita, kita harus stop dulu, terus berpikir, setelah itu cek, baru share jika memang berita itu benar. Jadi, game kali ini tuh tentang kita menebak hoax atau fakta dari berita yang kita tampilkan. Next. Yang pertama, pendaftaran CPNS dibuka melalui link pendek yang beredar di media sosial, di WhatsApp. Apakah ada yang bisa menjawab apakah ini hoax atau fakta? Bisa langsung ngomong. Izin jawab. Baik. Silakan.
Menurut Aman saya ya. itu hoax, soalnya biasanya tuh CPNS tuh ada situs resminya. Benar sekali. Benar. Keren. Yang selanjutnya, yang kedua, next. Aplikasi pedometer dapat menghitung langkah meskipun ponsel dimasukkan ke tas. Hoax atau fakta? Ada yang mau jawab? Teman-teman boleh langsung jawab aja, nggak perlu on-cam, nggak apa-apa ya. Ya, Izin jawab, Kak. ya. Silakan Naila. Fakta. Oke. Kenapa tuh? Benar. Oke. Makasih Naila. Karena ya, Ya, selanjutnya ada lampu LED berbahaya karena menghasilkan radiasi tinggi seperti sinar X. Hoax atau fakta? Siapa yang mau jawab? Aku Kak. Ya, silakan Naila. Eh, Naila. Ya, Hoax karena LED itu aman, radiasinya sangat rendah. benar Benar banget. banget. Keren. Terima kasih. Terima kasih, Naila. Naila. Sama-sama Selanjutnya Kak. nih. Next. Yang keempat nih, akun resmi pemerintah sering memberikan hadiah uang tunai melalui undian online. Hoax atau fakta? Izin Fani. menjawab, Kak. Ya, silakan Diva. Itu biasanya hoax karena sering jadi modus-modus penipuan. Iya, bener banget. Makasih Diva, keren. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir nih. Makan sayur setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Hoax atau fakta? Silakan. Yang mau jawab? fakta, Kak. Iya. Kenapa tuh Mas Zaya? Karena sayur kan mengandung serat, jadi bisa membantu pencernaan kita lebih lancar. Iya, bener banget. Makasih Mas Zaya. Sepertinya kalian udah memahami tentang materi yang kita sampaikan dan game yang udah kita atur ini udah kalian bisa pertanyaan yang kita berikan tuh sudah bisa kalian jawab. Berarti kalian udah memahami materi yang telah kita berikan. Terima kasih. Lagi Kak pertanyaannya. Wah, terima kasih Anissa atas antusiasmenya. Sayang sekali sesi sosialisasi kita harus berakhir di sini karena adanya keterbatasan waktu. Aku senang banget bisa memandu sosialisasi ini berjalan dan juga aku senang banget teman-teman antusias menjawab pertanyaannya. Maka dari itu, aku dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kita melakukan sosialisasi ini.